Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita akan sampaikan dua topik nih. Yang pertama terkait triwulan 2, kemudian terkait viralnya berita gaji guru 25 juta Bapak Ibu. Ini kan viral nih di kalangan guru hari ini. Dan memang ini menjadi berita nasional. Ini salah satunya dari detik.com juga diangkat ya. Terkait ini idealnya gaji guru 25 juta per bulan. Di media nasional yang lain juga diangkat di Kompas Bapak Ibu. Ini adalah dua media nasional juga mengangkat gaji guru idealnya 25 juta per bulan. Nah, terkait hal itu banyak ditanyakan oleh rekan-rekan guru di kolom komentar. Oleh karenanya kita akan ulas Bapak Ibu supaya kita pahami faktanya. Jadi yang pertama, berita viral saat ini gaji guru 25 juta per bulan itu bukan sebuah keputusan pemerintah. Ini harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Jangan sampai ada teman-teman guru yang sudah berharap terkait hal ini. Ini bukan sebuah keputusan pemerintah dan belum ada regulasinya. Bahkan dibahas di tingkat DPR, dibahas di pemerintahan juga belum ada. Terkait berita 25 juta ini adalah pendapat dari salah seorang anggota DPR RI yang disampaikan dalam kunjungan kerjanya, bukan dibahas dalam rapat DPR. Seperti itu. Anggota DPR RI Komisi 10 Pak Juliatmono menyampaikan idealnya gaji guru ya itu 25 juta per bulan Bapak Ibu. Ini pendapat dari anggota DPR RI Bapak Ibu. Tentu kita apresiasi ini Bapak Ibu terkait aspirasi ya suara dari DPR kita. Dan jika ditanyakan apakah mungkin gaji guru naik menjadi 25 juta per bulan, kita sepakat bahwa berbicara tentang kemungkinan, setiap kemungkinan pasti ada. Namun jika dilihat secara realistis rasanya tidak bisa untuk saat ini. Kita bercermin dari janji kampanye menaikkan gaji guru 2 juta per bulan hingga saat ini sulit terrealisasi. Apalagi di angka 25 juta per bulan itu Bapak Ibu. Artinya kita realistis saja melihat kondisi saat ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tentu kita apresiasi dewan kita yang menyuarakan pendapat gaji guru idealnya 25 juta per bulan. Beliau memahami bahwa peran guru ini sangat sentral untuk membangun generasi ke depan, sehingga perlu diberikan penghargaan yang tinggi, termasuk dalam hal gaji yang tinggi. Mungkin seperti pandangan dari Pak Dewan di Komisi 10 ini. Sekali lagi kita apresiasi. Jadi tentu kita dukung ketika perwakilan kita di DPR menyuarakan kesejahteraan guru. Namun untuk saat ini yang lebih realistis ya untuk guru adalah DPR mendorong kelancaran penyaluran tunjangan guru, diantaranya terkait tunjangan sertifikasi, tamsil, ya, tunjangan khusus untuk teman-teman guru yang di daerah terpencil, dan termasuk juga tambahan TPG THR dan gaji 13. Yang saat ini tambahan 100% untuk tahun 2025 ini belum ada informasi dari pusat nih. Tentu guru akan sangat bergembira ketika DPR mengawal realisasi ini dan juga ada informasi yang disampaikan kepada publik. Sejauh mana realisasinya, seperti apa realisasinya terkait tambahan TPG dalam THR dan gaji 13 guru ini Bapak Ibu. Karena payung hukumnya ada. Kita ketahui bersama ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang menyatakan guru mendapatkan tambahan TPG 1 bulan dalam THR dan gaji 13-nya. Dan peraturan Menteri Keuangan secara juknis juga ada di Permenkeu nomor 23 tahun 2025 yang sering kita bahas di video-video sebelumnya Bapak Ibu. Nah, semoga DPR juga bisa mengawal terkait realisasi tambahan ini. Kemudian beberapa informasi Bapak Ibu terkait TPG triwulan 2. Yang pertama, ini ada postingan dari teman-teman guru yang perlu kita juga ulas supaya kita pahami seperti apa faktanya. Ada postingan di grup seperti ini. Pencairan sertifikasi guru triwulan 2 tahun 2025 diperkirakan akan mulai pada bulan Juni 2025. Ada yang Mei 2025, terutama mereka yang SKTP-nya terbit sebelum tanggal 10 bulan 4 2025. Nah, ini informasi yang sumbernya tidak jelas Bapak Ibu. Di sini tertulis sumbernya Meta A. Meta ini apa? Metafisik, metafora atau metalika, ini kan tidak jelas Bapak Ibu. Jadi perlu teman-teman guru berhati-hati dalam mendapatkan informasi. Terkait triwulan 2 itu sudah ada juknisnya Bapak Ibu. Itu sudah ada juknisnya di Peraturan Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2025. Ini petunjuk teknis terkait tunjangan profesi. Disebutkan bahwa jadwal pembayarannya seperti ini. Pembayaran triwulan 2 itu mulai bulan Juni.
Nah, jadi secara regulasi ada mulai bulan Juni. Pun kalau ada informasi penyaluran penyaluran dipercepat bulan Mei, idealnya harusnya itu ada informasi dari kementerian, Bapak Ibu. Dan sejauh ini informasi dari kementerian tidak ada. Kita tidak menemukan itu ya. Jadi untuk saat ini kita berpegang pada regulasi yang ada, yaitu pencairan dimulai bulan Juni, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, terkait triwulan 2 ada juga postingan yang menyatakan tetap di awal Juli. Nah, itu di awal Juli itu Bapak Ibu di regulasi yang lama ketika masih skemanya penyaluran dari daerah. Ya, 2024 ke belakang. Di tahun 2025 ini juknisnya berubah. Nah, juknisnya berubah, bukan lagi bulan Juli tapi mulai bulan Juni. Sudah kita cek tadi regulasinya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ada komentar seperti ini, apakah triwulan 2 harus nunggu SKTP lagi atau SKTP masih sama triwulan 1? Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang pertama menerima TPG tahun ini, alumni piloting 1, 2, 3 yang belum memahami bahwa SKTP itu mengcover 2 triwulan, ya, triwulan 1, triwulan 2, 1 SKTP, kemudian triwulan 3, triwulan 4 juga 1 SK Bapak Ibu. Jadi SKTP yang terbit kemarin itu Bapak Ibu di bulan Maret atau April ini, Bapak Ibu itu sudah termasuk untuk triwulan 2 seperti itu. Jadi itulah sehingga dari Kementerian Keuangan menyampaikan akan lebih lancar penyaluran triwulan 2 karena valid sudah rekeningnya, rekening sudah valid, kemudian SKTP sudah ada. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya ada juga komentar masih pemberkasan ya, padahal SKTP terbitnya sampai bulan Juni. Nah, terkait pemberkasan ini, umumnya daerah itu hanya pemberkasan pada saat penerbitan SK di triwulan 1 Bapak Ibu ya. Jadi syarat untuk dinas mengusulkan ya untuk Bapak Ibu guru diterbitkan SK-nya, biasanya dinas meminta berkas dulu untuk meng-cross check, mengkonfirmasi keaktifan guru. Biasanya dikumpul daftar hadir guru dan seterusnya ke dinas pendidikan untuk diusulkan seperti itu. Dan biasanya itu kan di awal tahun nih, dalam konteks tahun ini itu kan di bulan Maret kemarin ya Bapak Ibu, seperti itu. Umumnya untuk triwulan 2 tidak ada lagi pemberkasan di daerah seperti itu. Tapi bisa saja ada daerah yang memberkasan, ini berbeda-beda setiap daerah. Tapi sekali lagi umumnya hanya 1 kali pada saat triwulan 1 itu. Demikian pembahasan ringkas kita hari ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang. Kita jadikan video ini sebagai pemantik diskusi kita. Kita lanjutkan sharing dan berbagi informasi di kolom komentar Bapak Ibu. Jadi sumber informasinya tidak mesti dari channel ini, bisa jadi dari teman-teman guru lain yang punya informasi lebih, dicantumkan di kolom komentar. Dan alangkah baiknya dicantumkan sumber-sumbernya yang jelas dan valid Bapak Ibu. Oke, demikian informasi di video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.